back to me, baby. Come bother me. Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Terkadang setiap keputusan yang kita pilih akan menuntut kita pada pilihan sulit lainnya. Dan kebahagiaan di masa depanmu sangat bergantung pada apa yang menjadi keputusanmu. Seperti film yang saya akan rangkum kali ini, di mana film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang selalu dihadapkan pada berbagai pilihan sulit. Terlebih lagi saat mereka harus memilih antara bertahan atau melepaskan. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. You see, every path you take leads to another choice. And some choices could change everything. Every damn moment of the rest of your life. Lelaki ini bernama Travis, seorang dokter hewan yang dikenal sangat pandai meluluhkan hati wanita. Meski begitu, Travis tak pernah percaya dengan keberadaan cinta dan lebih memilih untuk menjalin hubungan tanpa ikatan. Pagi itu sehabis mancing, Travis mengajak teman-temannya untuk singgah di dermaga guna menggoda dua gadis seksoi yang ada di sana. Dengan bermodalkan kata-kata rayuan sederhana, dengan mudahnya Travis mampu meluluhkan hati kedua gadis itu. Hingga tiba-tiba seorang gadis cantik bernama Monica datang dan mengajak Travis minum-minum di kafe. Nyatanya Monica ini adalah mantan kekasihnya Travis. Dan kini keduanya memilih menjalani hubungan tanpa sebuah ikatan. Setelah itu, Travis mengajak teman-temannya untuk mengadakan pesta barbecue di kediamannya. Ternyata di antara teman-temannya itu hanya Travis lah yang hingga kini masih berstatus single. Travis dan teman-temannya pun saling bercanda dan sangat menikmati pesta tersebut. Namun tanpa Travis sadari, pestanya itu telah mengganggu kenyamanan tetangga barunya yang bernama Gabby. Gabby ini adalah mahasiswi kedokteran yang saat ini sedang magang di salah satu rumah sakit. Malamnya saat Gabby sedang memeriksa kondisi anjingnya yang tiba-tiba bunting, Gabby kembali dibuat kesal oleh Travis yang menyalakan musik dengan sangat kencang. Tanpa pikir panjang, Gabby pun langsung mendatangi Travis. Namun bukannya meminta maaf, si Travis ini dengan santainya malah mengajak Gabby kenalan. Bahkan Travis juga sempat-sempatnya merayu Gabby dengan berbagai kalimat candaan. Oh, you do you? Well, no. You know, there's a certain type of woman that... Oh my God. I'm kidding. Could you be any more obnoxious? Mengetahui jika Travis memiliki anjing jantan, kekesalan Gabby pun semakin memuncak. Karena Gabby menganggap jika anjing Travis lah yang telah menghamili anjingnya. Sambil tertawa, Travis pun meminta maaf dan menyarankan agar Gabby memeriksakan anjingnya ke klinik hewan terbaik di kota itu. Travis juga bilang jika klinik itu dikelola oleh ayah dan anak yang sangat-sangat berpengalaman. Hingga di tengah perbincangan, seorang wanita cantik tiba-tiba mendatangi Travis. Dirty dancing? Menyangka jika wanita itu adalah kekasihnya Travis, Gabby pun memutuskan untuk tak melanjutkan perdebatannya. Namun tanpa Gabby ketahui, ternyata wanita itu adalah adik kandungnya Travis bernama Stephanie. Melihat tingkah aneh sang kakak ketika di hadapan Gabby, sebagai adik Stephanie pun menyadari bahwa Gabby lah satu-satunya wanita yang mampu meluluhkan hati Travis. Keesokan pagi, Gabby memulai magangnya di rumah sakit setempat. Atas kinerja kerjanya yang sangat baik, dokter pembimbing pun memuji Gabby dan mengundangnya untuk ikut makan malam bersama. Yang ternyata dokter pembimbing itu adalah ayah dari kekasihnya Gabby, yang juga merupakan salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Dan ia bernama Ryan. Melihat respon positif dari calon ayah mantunya itu, tentu saja membuat Gabby sangat senang. Sepulangnya dari rumah sakit, Gabby pun memeriksakan kondisi anjingnya ke klinik hewan yang direkomendasikan oleh Travis sebelumnya. Di klinik itu Gabby disambut hangat oleh Dr. Seth yang langsung memeriksakan kondisi anjingnya Gabby.
Setelah menjalani pemeriksaan, Dr. Seth memberitahukan bahwa sebulan lagi anjing Gaby ini akan melahirkan, dan Dr. Seth kemudian iseng bertanya tentang anjing manakah yang telah menghamili anjingnya Gaby. Namun belum sempat Gaby menjawab, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Travis. Nyatanya klinik itu adalah kliniknya Travis dan Dr. Seth ini adalah ayah kandungnya Travis. Kesal dengan cemoohan Gaby, Travis pun mengungkapkan bahwa sebenarnya anjingnya telah dikebiri 7 bulan yang lalu. Jadi tak mungkin anjingnya bisa menghamili anjingnya Gaby. Selain itu, Travis juga menjelaskan bahwa wanita yang mendatanginya semalam adalah Stephanie yang merupakan adik kandungnya. Meski Travis mencoba bersikap ramah, namun Gaby sama sekali tak peduli. Gaby di situ juga masih saja mengomeli Travis. Bahkan ketika Travis mengajaknya minum-minum, si Gaby ini dengan tegas langsung menolaknya. Okay, no. Hey! Di waktu malam, Travis, Stephanie, dan Monica jalan-jalan ke pasar malam. Di tengah hangatnya canda dan tawa, entah sebuah kebetulan semata atau memang semestalah yang mengaturnya, namun yang pasti Travis kembali dipertemukan dengan Gaby. Well, look who it is. He wanted to say hello, wanted to meet the new doctor. Di tengah perbincangan, Ryan pun tiba-tiba datang. Dengan wajah canggung, Gaby pun mulai memperkenalkan Ryan sebagai kekasihnya. Di waktu yang sama, Monica juga datang. Hingga akhirnya mereka pun saling kenalan. Sebelum pergi, Travis sengaja memanas-manasi Ryan dengan memberitahukan bahwa ia dan Gaby sering berbincang di halaman belakang. Gabby, see you back at the ranch. Yeah. I know. Sejak malam itu, Gaby diam-diam selalu memandangi Travis dari kejauhan. Seakan hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tak disangka, Travis pun merasakan hal yang sama. Bahkan, Travis nampak begitu kesal saat melihat Ryan datang mengunjungi Gaby. Siangnya, Ryan dan kedua orang tuanya mengajak Gaby bermain golf sekaligus makan siang bersama. Pertemuan itu ternyata sebagai bentuk perayaan di mana Ryan akan pergi ke kota Atlanta untuk meresmikan rumah sakit barunya. Dan Ryan juga akan berada di sana selama beberapa minggu ke depan. Sedangkan di sisi lain, kita melihat Travis yang sedang makan siang bersama Stephanie. Sebagai adik, Stephanie tentunya tahu jika Travis sangat menyukai Gaby. Stephanie juga bilang bahwa kesempatan itu tak datang 2 kali. Jadi, jika memang Travis mencintai Gaby, maka kejarlah sebelum Travis menyesalinya nanti. Maybe instead of overalls, your opportunity is dressed up in greenhouse. How dare you? You know. Malamnya dengan wajah panik, Gaby tiba-tiba mendatangi kediaman Travis. Tujuan kedatangan Gaby ternyata untuk meminta bantuan Travis memeriksa kondisi anjingnya yang baru saja melahirkan. Setelah melakukan pemeriksaan awal, Travis menyatakan bahwa kondisi anjing Gaby baik-baik saja. Namun sebagai upaya pencegahan, Travis akan membawa anjing itu untuk diperiksa di kliniknya. Melihat kebaikan dan juga ketulusan hati Travis, untuk pertama kalinya Gaby pun mengucapkan terima kasih sambil menyebut nama Travis. Thank you, Travis. Good night. Esok pagi, Gaby pun mendatangi klinik untuk mengecek kondisi anjingnya. Sejak saat itu hubungan Gaby dan Travis juga nampak semakin dekat. Bahkan di akhir pekan, saat Travis, Stephanie, dan teman-temannya memutuskan untuk jalan-jalan menggunakan speedboat, Travis yang biasanya mengajak Monica kini malah mengajak Gaby untuk ikut bersamanya. It's our day. You got an air of authority. Go by with somebody else. Hey. Di tengah perjalanan, Stephanie dan teman-temannya pun berinisiatif untuk mengajak Gaby berbincang. Karena cuaca di siang itu sangatlah panas, Stephanie pun menyarankan agar Gaby membuka bajunya. Dan di momen itu, Travis pun hanya bisa menelan ludah sambil berkata, "Wadidaw." Saat Travis dan teman-temannya sedang asik bermain bola, Stephanie kembali mengajak Gaby berbincang. Stephanie lalu iseng bertanya tentang pendapat Gaby akan kepribadian Travis. Tanpa diduga, Gaby mampu menjelaskannya secara detail. Gaby bilang bahwa Travis adalah tipikal lelaki penuh pesona yang telah banyak menaklukkan hati wanita. Namun di balik semua itu,
Travis selalu merasakan kesepian dan tak pernah mengenal apa artinya cinta. Hal itu dibuktikan dengan Travis yang hanya memiliki satu kursi dan selalu duduk sendirian di halaman. Mendengar semua penjelasan Gaby, Stephanie pun hanya bisa terpukau dan semakin yakin jika hanya Gaby lah yang mampu meluluhkan hati Travis. So much more trouble than I thought. Travis lalu mendatangi Gaby yang sedang duduk sendirian. Seperti biasa, Travis lalu mencoba merayu Gaby dengan berbagai kalimat gombalannya. Meski Gaby mencoba bersikap acuh, namun raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia sangat menikmati momen tersebut. Begitu juga dengan Travis, kekosongan hati yang ia rasakan selama ini seketika sirna saat melihat senyuman di wajah cantiknya Gaby. That's good. Oh. Son of a... Sekembalinya pulang sebelum pamit, Travis berinisiatif untuk mengajak Gaby makan malam bersama. Namun tanpa diduga, Gaby lagi-lagi menolaknya. She said no to this thing. Seiring dengan keheningan malam yang membelai cahaya rembulan, Travis kembali dibawa pada sebuah kehampaan hati. Hingga tiba-tiba ia mendapati sepucuk surat yang diselipkan pada anjingnya. Dan ternyata surat itu berisi ajakan makan malam dari Gaby. Dengan penuh antusias, Travis pun mendatangi Gaby. Seusai makan malam, keduanya saling berbincang banyak hal. Salah satunya adalah tentang kepercayaan yang mereka imani. Entah mengapa Travis ini tak mempercayai akan adanya Tuhan. Berbanding terbalik dengan Gaby yang sangat meyakini jika keberadaan Tuhan itu sangatlah nyata. Keindahan rembulan, cahaya bintang, dan susunan semesta yang sangatlah rumit hanyalah sebagian kecil dari bukti bahwa Tuhan itu ada. Begitulah ucap Gaby. The moon, the stars. It's that feeling that if you can tell me where that comes from. Untuk menghangatkan suasana, Travis lalu memutar lagu dan mengajak Gaby menari bersamanya. Namun karena Gaby kembali menolak, Travis pun spontan bertanya, "Mengapa kau membuatku begitu sulit untuk menggodamu?" Gaby pun keceplosan menjawab, karena jika ia membuatnya mudah, maka Travis takkan mungkin mau menggodanya lagi. Kalimat itu seakan mengungkapkan bahwa Gaby sebenarnya sangat menyukai Travis. Kedua mata kemudian saling memandang, diikuti dengan gejolak jiwa yang tak bisa dijelaskan. Hingga malam pun ditutup dengan aksi kuda-kudaan. Keesokan pagi sebelum kembali ke klinik, Travis menyelipkan sepucuk surat untuk Gaby. Dalam surat itu, Travis berkata, "Maaf karena aku tak sempat berpamitan denganmu. Namun tunggulah aku dan jangan pergi jauh. Karena ini adalah sebuah awal dari kisah cinta kita." Kalimat itu seketika membuat Gaby semakin terpesona akan sosok Travis. Tak lama kemudian, Gaby dilanda dilema ketika membuka pesan suara dari Ryan yang mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Gaby. Ryan juga bilang bahwa kemungkinan dirinya tak bisa pulang tepat waktu karena ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Listen, I'm trying to get back as soon as I can, but I still have a lot of work to do. I'm hoping that your studying is going okay. Meski sempat larut akan rasa bersalah, namun pesona, tawa, dan juga ketampanan Travis akhirnya menuntun Gaby kembali ke pangkuan Travis. Romansa keduanya pun terus berlanjut di mana Travis mengajak Gaby jalan-jalan dengan menaiki motor. Namun di tengah lebatnya hujan, motor Travis tiba-tiba mogok yang mengharuskan keduanya untuk berteduh di suatu tempat. Mendengar adanya suara nyanyian dari dalam gereja, Gaby lalu mengajak Travis untuk masuk mengeceknya. Karena tak percaya dengan adanya Tuhan, Travis di situ sempat menolak dan mengajak Gaby untuk berteduh di tempat lainnya. Gaby lalu berkata, "Aku selalu memenuhi keinginanmu, dan saat ini kamulah yang harus memenuhi keinginanku." Mendengar kalimat itu, mau tak mau Travis pun akhirnya menuruti keinginan Gaby. Think I'm gonna burst into flames. Oh my God, it's your dad. Ternyata di gereja itu sedang diadakan pesta ulang tahun mendiang ibunya Travis yang telah lama meninggal akibat kanker. Dr. Sepp kemudian mengajak Gaby untuk makan siang di kediamannya. Saat Stephanie dan Travis sedang memanggang barbecue, Dr. Sepp mengajak Gaby berbincang sambil meminum wine. Saat itulah Dr. Sepp memberitahu Gaby tentang alasan Travis tak mempercayai adanya Tuhan.
Semua itu karena bentuk luapan kemarahan Travis yang menganggap jika Tuhan tak mau menyembuhkan penyakit ibunya. Travis was 14. Maybe I should. Malamnya Travis mengajak Gabby ke suatu tempat yang menjadi tempat spesial dalam hidupnya. Setelah menaiki perahu dan menyusuri rawa, mereka pun akhirnya tiba di suatu tempat. Sebuah bentangan pantai nan indah dengan pesona cahaya rembulan yang sangat memanjakan mata. Travis lalu bilang, sewaktu kecil tempat itu adalah tempat yang selalu ia dan mendiang kakeknya kunjungi. Tempat itu juga yang selalu menjadi penghangat kalbu di tengah kehampaan hatinya. Dan satu hal lagi, hanya Gabby lah wanita pertama yang ia ajak ke tempat tersebut. For me again. Glad you like it. Yeah. Kini hati Travis benar-benar hanya tertuju untuk Gabby. Bahkan ia juga menyiapkan kursi tambahan di halamannya, yang menandakan bahwa Travis selalu menanti kedatangan Gabby. Di saat cinta Travis dan Gabby mulai tumbuh berkembang, saat itu pula ujian pun mulai datang menghadang. Gabby tiba-tiba mendapat telepon dari Ryan yang mengatakan bahwa ia telah pulang dan mengajak Gabby untuk makan malam bersama kedua orang tuanya. Sontak Gabby pun hanya bisa terdiam dan kembali tenggelam dalam sebuah dilema. My parents will be there. Malamnya Gabby memenuhi ajakan makan malam Ryan di sebuah restoran yang ada di dermaga. Namun tanpa Gabby ketahui ternyata Travis juga ada di sana. Tak mampu menahan rasa cemburu yang begitu menyiksa, Travis nekat mendatangi dan menyapa Ryan bersama keluarganya. Setelah itu Travis pun pamit diiringi dengan rasa bersalah yang kian menyelimuti hati dan perasaan Gabby. Hingga pada akhirnya Gabby memutuskan untuk mengejar Travis. I didn't know he was How are coming. you gonna I tell don't him? know. It's all right to fool around the backseat with a country boy. You don't know anything about my I life. know enough. Di tengah perdebatan dan kekalutan hati, Gabby lalu berkata pada Travis bahwa kita hanya sedang terperangkap pada sebuah perasaan semu. Jadi tak ada hal yang perlu dilanjutkan ataupun disesalkan. Tentu saja Travis langsung membantahnya. Bagi Travis, cintanya pada Gabby adalah hal terindah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tak peduli apapun yang terjadi, sampai kapanpun Travis hanya ingin hidup dan menua bersama Gabby. Travis yakin jika Gabby pun merasakan hal yang sama, oleh karena itu Travis mengajak Gabby untuk mengakui cinta keduanya di hadapan Ryan. Di satu sisi, sebenarnya Gabby sangat mencintai Travis, namun di sisi lain Gabby juga tak ingin melukai perasaan Ryan. Hingga pada akhirnya, dengan berat hati Gabby pun menolak permintaan Travis. Me and you. Do you remember what you said to me on my way? We'll go in there together and we'll tell him. Nyatanya setelah kepergian Travis semalam, Gabby akhirnya memberitahu Ryan tentang hubungannya dengan Travis, yang membuat Ryan sangat emosi dan memutuskan hubungannya dengan Gabby. Semua itu Gabby tuangkan dalam sepucuk surat yang ia selipkan untuk Travis. Dalam surat itu, Gabby meminta maaf karena telah melukai hati dan perasaan Travis. Terkadang kita membuat sebuah pilihan yang salah yang menuntut kita pada sebuah penyesalan. Meski begitu, aku tak pernah menyesal telah menjadi bagian dari kisah hidupmu. Karena menghabiskan waktu bersamamu adalah sebuah kebahagiaan yang selama ini terlewat dalam kehidupanku. Begitulah ucap Gabby pada Travis. Untaian kalimat dalam surat tersebut menandakan bahwa Gabby masih sangat mencintai Travis. Namun rasa sakit dan ego yang menyelimuti hati Travis semakin menenggelamkannya pada sebuah kebencian. Kebencian akan cinta yang tak ingin lagi ia rasakan. Dan untuk menutupi kekosongan hati, Travis pun kembali mengajak Monica untuk datang menemaninya. Sebagai orang yang telah lama mengenal Travis, tentunya Monica tahu jika Travis masih sangat mencintai Gabby. Monica lalu bilang, sampai kapanpun aku hanyalah sebuah tempat pelarian bagimu dan takkan pernah mungkin menjadi tujuan hidupmu. Meski begitu, aku tak pernah membenci ataupun menyesali semua ini.
Jadi jika kau memang tulus mencintai Gaby, maka buanglah egomu dan perjuangkanlah cintamu. Ucapan Monica itu seketika menyadarkan Travis betapa ia sangat mencintai Gaby. Esok pagi Travis pun bergegas menuju rumah sakit untuk mencari Gaby. Namun sayang, Gaby sudah tak ada di sana. Di tengah pencarian, Ryan tiba-tiba muncul. Ryan lalu meluapkan kekesalannya pada Travis, sekaligus mengungkapkan jika Gaby telah memutuskan hubungan pertunangannya. Semua itu tentunya karena ulah Travis. Dan sebagai luapan kekesalan, Ryan pun langsung meninju Travis. Setelah mendapat info jika Gaby telah pulang ke kediamannya, yaitu di South Carolina, Travis pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di kediaman Gaby yang begitu mewah, Travis disambut hangat oleh sepasang orang tua yang ia sangka adalah pembantu di rumah itu. Travis kemudian melihat Gaby yang sedang bersama sepasang orang tua lainnya. Tanpa basa-basi, Travis langsung memperkenalkan dirinya sekaligus mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Gaby. Namun betapa kagetnya Travis karena ternyata kedua orang tua itu adalah pembantunya Gaby. Sedangkan orang tua kandungnya Gaby adalah sepasang orang tua yang menyambut Travis sebelumnya. I saw you with her on the porch. I love you. Inside and set your eyes on him. Dad! Whose side are you on anyway, huh? Dengan tulus Travis pun kemudian meminta restu pada orang tua Gaby. Berbanding terbalik dengan Gaby yang masih kesal dengan adanya Travis, orang tua Gaby ini malah mendukung Travis. Bahkan ibu Gaby memberikan cincin peninggalan ibunya agar Travis bisa melamar Gaby. Awalnya Gaby yang masih dibaluti rasa cemburu memutuskan untuk menolak lamaran Travis. Namun, Travis tak menyerah begitu saja. Dengan tatapan penuh cinta, Travis memohon dan mencoba menyentuh relung hati Gaby yang paling dalam. Sambil berkata, "Ganggulah aku sepanjang hidupmu dan jadilah istriku." Kalimat itu seketika meluluhkan hati dan perasaan Gaby hingga pada akhirnya Gaby pun menerima lamaran Travis. Will you marry me? No. Yes. Come bother me, baby. Be my wife. Singkat waktu, Gaby dan Travis pun akhirnya menikah dan dikaruniai dua buah hati. Di suatu malam, Gaby dan Travis berencana untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan makan malam di sebuah restoran mewah. Dengan penuh antusias, Gaby berinisiatif untuk lebih dulu menunggu di restoran itu, sedangkan Travis berjanji akan menyusulnya setelah pekerjaan di klinik selesai. Namun ketika Travis bersiap untuk pergi, tiba-tiba seorang wanita datang dan memohon agar Travis mau memeriksa kondisi anjingnya. Karena tak tega, akhirnya Travis pun melayani wanita tua itu. Yes, I'm on my way. Had a feline emergency. Travis kemudian bergegas menaiki mobil sambil mencoba menghubungi Gaby. Namun Gaby yang sudah dibaluti kekecewaan memutuskan untuk pulang saat itu juga. Hingga tiba-tiba akibat kecelakaan itu, Gaby pun mengalami koma dan kini ia dirawat di rumah sakit dan juga ditangani langsung oleh Ryan, mantan kekasihnya. Setiap harinya Travis selalu setia menemani Gaby sambil membawakan bunga kesukaan Gaby. Meski hatinya tenggelam dalam kesedihan, namun Travis selalu mencoba menyembunyikan tangisnya ketika di hadapan Gaby. Berbagai kalimat candaan pun terus Travis ucapkan sambil menyelipkan sebuah harapan, yaitu melihat kembali senyuman di wajah Gaby. What should I get? One of those new hybrids that gets like 500 miles to the gallon. I always had a special place in my heart for fossil fuels. Come back to me, baby. Come back to me. Dengan berat hati, Ryan menyatakan bahwa Gaby hanya bisa bertahan selama 3 bulan saja. Selain itu, Ryan juga meminta Travis untuk mulai belajar mengikhlaskan Gaby, sekaligus menandatangani dokumen pernyataan. Jika suatu saat jantung Gaby berhenti, maka pihak keluarga setuju untuk tak melakukan CPR atau pacu jantung. Meski menurut Ryan hal itu demi kebaikan Gaby, namun Travis dengan tegas langsung menolaknya. Wish I could breathe for you.
Seandainya aku bisa bernafas untukmu. Kalimat itulah yang selalu Travis ucapkan kala ia tenggelam dalam sebuah keputusasaan. Derai tangis air mata seakan tak cukup menghapus rasa penyesalan yang ada. Dikala beban hati semakin memuncak, Travis mencoba berbagi kesedihan di makam sang ibu. Berharap mendiang sang ibu bisa menghapus semua beban dan juga rasa bersalah yang selalu menyiksanya. Di suatu waktu, stasiun TV setempat memberitakan tentang akan adanya badai yang melanda wilayah tempat tinggalnya Travis. Travis pun meminta kedua anaknya untuk mengungsi ke kediaman Stephanie, sedangkan ia memilih untuk tetap tinggal di sana. Guna mengobati kerinduannya akan Gabby, Travis selalu berinisiatif untuk melihat foto-foto kenangannya bersama Gabby. Di antara foto itu terdapat juga foto masa kecilnya Gabby, di mana Gabby nampak tersenyum bahagia tepat di depan sebuah gazebo. Esok pagi saat Travis sedang membersihkan puing-puing rumahnya yang dihantam badai semalam, Dr. Sepp pun tiba-tiba datang untuk menghibur Travis. Di momen itulah Travis meluapkan semua rasa bersalahnya. Seandainya malam itu ia datang tepat waktu, pastinya Gabby akan baik-baik saja. Dr. Sepp lalu menasihati, keputusasaan hanya akan menuntunmu pada kehancuran. Layaknya sebuah badai yang pasti reda pada waktunya, begitu juga dengan setiap kesulitan yang pasti akan ada jalan keluarnya. Nasihat dari sang ayah seketika mengembalikan secercah harapan yang mulai memudar di hati Travis. Travis yang teringat akan foto masa kecilnya Gabby, kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah gazebo di tempat favoritnya. Dengan harapan, gazebo itu akan membawa senyuman Gabby kembali ke hadapannya. Ditemani bunyi desiran ombak, Travis pun tak henti-hentinya menyisipkan sejuta harapan akan kedatangan Gabby. Hingga di tengah lamunan, bunyi lonceng angin milik Gabby seakan menuntun Travis untuk bergegas menemui Gabby. Di tengah kepanikan yang kian melanda, Travis pun menuju ruangannya Gabby. Dan setibanya di sana, penantian, harapan, dan semua kepedihan yang selama ini Travis rasakan seketika sirna di kala sang wanita pujaan menunjukkan senyuman yang selama ini Travis rindukan. Ya, seiring dengan ending yang membahagiakan, film pun akhirnya selesai. Gimana guys filmnya? Karena menurut saya si film ini sangat mewadidaukan. Dan hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah seperti kutipan Dr. Sepp sebelumnya, bahwa keputusasaan hanya akan menuntunmu pada sebuah kehancuran, dan layaknya sebuah badai yang pasti reda pada waktunya, begitu juga dengan setiap kesulitan yang pasti akan ada jalan keluarnya. Just info bagi kalian yang ingin request film romantis, jangan sungkan untuk langsung tulis di kolom komen ya guys. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye bye.